Berita gembira mulai hari ini, tanggal 12 September 2022, untuk seluruh pemilik ATM Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan BTN. Nah, kira-kira ada bantuan apa ya? Simak terus. Nah, seperti yang dikutip dari kompas.com, BSU 2022 jadi cair hari ini. Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU atau BLT subsidi gaji 2022 tahap yang pertama untuk para pekerja atau buruh dipastikan mulai terlaksana hari ini, Senin 12 September 2022. Hal tersebut dikonfirmasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Bapak Anwar Sanusi. Pertama, saya ingin menginformasikan bahwa terkait dengan syarat dan kriteria. Syarat dan kriteria penerima BSU tahun 2022 ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sudah keluar Peraturan Menteri Ketenagakerjaannya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 yang berisi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Di situ disebutkan syaratnya, pertama pasti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Kemudian pesertasi program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten kota. Dengan demikian, pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum di atas 3,5 juta itu berhak mendapatkan BSU. Misalnya contoh, teman-teman yang bekerja di DKI upah minimumnya itu 4,7, maka tetap berhak mendapatkan BSU karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi kabupaten kota. Di luar DKI banyak yang upah minimumnya di atas 3,5 juta, mereka tetap berhak mendapatkan subsidi upah ini. Dan pemberian ini berlaku secara nasional, dikecualikan bagi PNS, TNI, dan Polri. Ada memang PNS, Polri yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tidak berhak karena kita kecualikan dari ketentuan sebagai penerima. Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU. Dari data ini, keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan check and screening serta pemadanan data terhadap bantuan yang lain seperti bantuan kartu prakerja, BPUM, PKH, PNS, Polri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saat ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1. Sudah diserahkan nih teman-teman, sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU. Tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema purekol, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pokoknya pinginnya cepat aja nyampe kepada teman-teman pekerja atau buruh. Jadi segala cara kita lakukan
memperbaiki skema yang sudah kita lakukan di tahun 2021 yang lalu. Kami berharap pemberian BSU ini dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya teman-teman pekerja atau buruh, guna mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari kenaikan BBM. Tadi semua sudah menyaksikan, kita sudah menandatangani MOU dengan Bank Himbara dan PT Pos serta Bank Syariah Indonesia, dan sudah ada penyerahan data tahap pertama oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan segera bisa kita salurkan dalam minggu ini. Setelah kami menerima 5 juta lebih itu, maka kami akan screening ulang untuk kami padankan dengan tadi ya, dengan kartu penerima program kartu prakerja, dengan data penerima program PKH, data BNS, TNI, Polri, dan ASN. Setelah itu, setelah screening ini selesai, nanti besok atau lusa Kementerian Keuangan akan menyampaikan uangnya, dan uangnya itu akan ditransfer ke bank-bank Himbara, bank-bank penyalur. Dari bank penyalur langsung disampaikan kepada rekening, tidak mampir ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini langsung ditransfer oleh bank-bank Himbara. Mudah-mudahan minggu ini itu kan berarti sampai Jumat ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari bank Himbara ke bank penerima. Nah, setelah tahap pertama nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan data berikutnya. Berarti pekan ini baru ke bank penerima ya, bukan ke pesertanya, Bu, targetnya? Ya, karena kami kan harus